Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, saudara sekalian, mari sama-sama kita mulai dengan baca Fatihah pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita keberkahan dan menjadikan jalan kita mudah untuk meraih masa depan. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian, setelah kemarin kita berbicara tentang moderasi beragama dalam hubungan sesama agama, seiman, yang kemarin kita membahas tentang konsep Islam rahmatan lil alamin seperti apa, bagaimana menjalin mempraktekkan moderasi beragama dalam kaitan hubungan sesama muslim. Nah, kali ini kita berbicara tentang moderasi beragama dalam hubungan antar agama seperti apa. Baik saudara, sebelum lebih jauh ke pembahasan ini, Pak Ali tampilkan terkait dengan data riset perkembangan agama-agama di dunia. Nah, jadi sejak tahun 1945 sampai 2019 menunjukkan bahwa agama-agama di dunia yang ada lebih dari 13 itu menunjukkan grafik atau perkembangannya dinamis gitu. Perlu Anda tahu bahwa saat ini agama terbesar di dunia itu bukan Islam tapi Nasrani dalam data riset. Tapi perkembangan dari tahun 1945 sampai 2019 ini menunjukkan bahwa Islam Sunni terutama itu progresnya sangat luar biasa, sehingga meskipun yang sekarang yang terbesar itu bukan Islam, tetapi ada prediksi 2030-2050 di masa yang akan datang Islam menjadi agama terbesar dan mayoritas di dunia, sehingga prediksi ini akan menimbulkan respon yang luar biasa bagi kelompok yang tidak suka, dalam tanda kutip, yang tidak suka, yang tidak senang terhadap keberadaan atau kehadiran Islam. Di sisi lain, Islam diterima di banyak negara menjadi kabar yang luar biasa. Artinya ajaran Islam sudah diterima di berbagai negara, meskipun di beberapa tempat masih mengalami penolakan. Nah, fenomena ini memunculkan yang namanya Islamofobia, juga meningkat. Islam tinggi tetapi Islamofobia meningkat. Islamofobia itu apa? Rasa takut terhadap Islam. Nah, rasa takut terhadap Islam ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, Islam itu kan hadir membawa pesan-pesan damai, membawa pesan-pesan kesetaraan, membawa pesan-pesan keadilan sosial. Ya. Jadi Islam hadir selain membawa ajaran tauhid, ini juga membawa pesan-pesan sosial kemanusiaan. Nah, yang pertama memang jelas ketika Islam hadir membawa pesan tauhid itu berarti menganulir keberadaan agama sebelumnya, sebagaimana zaman Islam baru hadir ya, ketika Nabi Muhammad diutus Allah sebagai Rasul di Mekah sana, Islam hadir, itu orang kafir Quraisy menolak. Kalau kita baca sejarah, menolaknya itu bukan karena semata-mata tauhid sebetulnya. Ajaran nenek moyang mereka itu bukan ajaran tauhid, tetapi ajaran menyembah berhala dan seterusnya. Jadi ketika Islam datang, itu menganulir keyakinan itu. Yang asal menyembah patung tidak boleh kemudian menyembah Tuhan yang Esa.
Tapi ada yang kedua ini yang kemudian berbagai macam riset menunjukkan justru penolakan yang kedua bukan karena ajaran tauhidnya, tetapi karena apa? Islam membawa pesan damai, Islam membawa pesan moral, Islam membawa pesan keadilan, kesetaraan sosial. Ini yang ditolak oleh besar-besar oleh orang Arab ternyata. Kenapa? Karena kehidupan orang Arab pra-Islam itu kan bersuku-suku, suku. Artinya berkelompok, berkabilah. Dan dalam teori kesukuan itu, suku yang paling kuatlah dia yang berhasil menguasai dan bisa membuat suku-suku yang takut kepada dia. Jadi yang kuat dia yang menang. Dia yang kuat dia bisa menguasai akses ekonomi, akses sumber kehidupan yang lain, perdagangan dan seterusnya. Padahal Islam tidak membolehkan. Islam itu kan setara, pesannya damai setara. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW hadir, adalah selain membawa pesan ajaran tauhid, membawa risalah tauhid, ya tadi membawa pesan kedamaian yang ditolak. Kekuasaan, kemudian kekayaan, akses, eksploitasi, dan seterusnya yang selama berpuluh tahun mungkin dikuasai oleh satu suku, kok tiba-tiba Islam datang mengajarkan kesetaraan, equality, keadilan sosial, tidak ada perbedaan ras dan suku, semua sama di hadapan Tuhan kecuali ketakwaan. Loh, ini kan ditolak banyak orang. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini sejarah kenapa penolakan Islam itu ada pada zaman dulu. Selain unsur tauhid bertentangan dengan agama saat itu, juga ada alasan kedua. Nah, sekarang ini juga bisa jadi ketika muncul gejala Islamofobia di luar atau orang-orang yang benci terhadap Islam, itu bisa jadi karena itu gitu. Selain Islam itu yang diajarkan tauhid bertolak belakang dengan keimanan mereka, itu juga berbeda dengan tadi membawa pesan damai dan seterusnya. Sehingga akses ekonomi, akses kekuasaan macam-macam ditentang oleh Islam. Islam membawa keadilan sosial, sehingga muncul berbagai macam hal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, munculnya Islamofobia itu juga karena sebetulnya ketakutan ya. Selama ini umat Islam sendiri selaku pihak tadi kan eksternal dua hal ya, internal juga memunculkan apa? Ternyata umat Islam sendiri juga menampilkan bentuk Islam itu Islam yang menakutkan, ya, yang dimunculkan oleh sekelompok atau sebagian dari saudara-saudara kita. Gejalanya ya banyak, bisa jadi karena pemahaman teks agama yang kurang tepat, atau bisa jadi karena implementasi dari pemahaman itu yang mesti diluruskan begitu. Memahami secara tekstual, rigid dan seterusnya. Jadi sehingga muncul teroris, muncul Islam garis keras dan seterusnya begitu loh ya. Jadi faktor ketiga sehingga Islamofobia itu muncul. Ya. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang selalu mengompor-ngompori. Nah, kembali ke konteks ini. Jadi karena tema kita adalah bagaimana kemudian Islam ini moderasi beragama dipraktekkan antar agama. Kita lihat perkembangannya memang Islam pesat sejak tahun 1945, 70 tahun itu sangat luar biasa perkembangannya. Artinya bagi kelompok-kelompok yang benci terhadap Islam yang mengantisipasi dengan berbagai alasan tadi. Nah, dari 15 agama yang tersebar di dunia tadi, Islam menunjukkan progresnya selama 70 tahun sampai 2019. Itu di tingkat dunia ya, meskipun sampai saat ini saya sampaikan saat ini agama terbesar bukan Islam, tetapi progresnya yang paling cepat itu Islam gitu loh. Nah, kemudian di tampilan ini Pak Ali akan sampaikan bahwa ternyata di negara-negara Asia Tenggara itu agama terbesar itu adalah Islam. Ya. Mohon maaf, saya ulangi. Negara terbesar di Indonesia ini adalah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara. Nomor 2 Brunei dan nomor terakhir kemudian Laos. Artinya apa? Kalau Indonesia ini sebagai negara paling besar penduduk muslimnya di Asia Tenggara,
Berapa persen kira-kira jumlah penduduk atau jumlah mayoritas penduduk muslim di Indonesia? Ada survei yang menilai bahwa persentase agama di Indonesia, Islam itu 87,2%, dilanjutkan Kristen 6,9%, Katolik 2,9%, dan Hindu 1,7%, dan Buddha 0,7%. Ada survei menarik yang dikeluarkan oleh Global Religious Future ya. Global Religious Future menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pemeluk Islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia. Dan ternyata ini 13% dari populasi muslim dunia, itu kan luar biasa ini. Maka Indonesia itu menjadi laboratorium unik, menarik bagi orang-orang yang melakukan riset keagamaan. Kenapa unik? Satu, Indonesia itu multi religion, multi agama, ada multi budaya, multi ras suku, sehingga menarik. Isunya sangat menarik dikaji. Itu ada gesekan antara agama, gesekan antara budaya, dan seterusnya. Nah, bayangkan tahun sekarang itu 2020 13% dari populasi muslim dunia. Berarti yang 87% dibagi sedunia. Nah, bisa jadi 20 atau 50 tahun ke depan itu menjadi mayoritas, menjadi suplai mungkin 20 atau mungkin 30% gitu. Ya, ini tantangan juga begitu ya. Baik, saudara, Pak Ali tampilkan ada 3 tantangan besar yang dihadapi setiap agama di dunia. 3 hal ini menjadi isu utama sebetulnya dalam menyikapi agama itu mestinya seperti apa yang harus dipahami dan seperti apa yang harus diajarkan. Yang pertama adalah tantangan disintegrasi dan degradasi moral. Artinya apa? Disintegrasi itu perpecahan, kalau degradasi moral itu penurunan atau kualitas moral yang rendah. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Agama-agama yang ada itu mengajarkan persatuan dan kesatuan. Tidak ada agama yang mengajarkan perpecahan, pertikaian, dan perseteruan. Nah, itu satu. Tetapi karena berbagai macam faktor yang muncul di tengah masyarakat, entah karena pemahaman terhadap tafsir agama yang berbeda, entah karena faktor selain pemahaman ta'assub atau mungkin fanatik yang berlebihan, itu bisa jadi. Dan yang ketiga bisa jadi karena merespon isu yang memang tidak pada tempatnya. Sehingga ajaran kesatuan dan persatuan yang diajarkan oleh setiap agama, kerukunan misalkan, itu tidak bisa diindahkan. Sehingga muncul perpecahan. Tidak hanya di kalangan antar agama, tapi juga di dalam atau intern agama juga sangat mungkin terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah degradasi moral. Ya, kita tahu bahwa agama itu salah satu pesan ajaran baiknya adalah pesan moral. Pesan baiknya adalah mendidik moral, sebagaimana Islam itu ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi yang perlu dipahami bahwa prinsip akhlakul karimah atau moral yang baik yang ditanamkan oleh setiap agama itu dalam perjalanannya tidak seutuhnya, tidak selamanya dipahami oleh pemeluk agama itu. Orang sudah tahu kalau yang namanya korupsi itu jelek. Orang sudah tahu kalau yang namanya tidak jujur itu
bukan jujur itu ajaran agama. Tapi kenapa banyak orang korup? Kenapa banyak? Dan itu umat beragama semua gitu. Ya karena tadi satu karena memang pemahaman mereka terhadap agama itu nggak serius bisa jadi. Jadi kalau ada pemeluk agama tertentu melakukan tindakan kesalahan melanggar hukum, itu yang salah bukan ajaran agamanya loh ya. Tetapi bagaimana pemeluk agama ini memahami ajaran agamanya. Gitu. Kalau enggak itu repot, misalkan coba kalau di sensus para koruptor itu yang ada itu agamanya apa? Muslim misalkan, lu masuk muslim kok nyuri. Nah, yang salah bukan agama Islamnya, bukan ajaran Islamnya, tetapi pelaku atau penganut agamanya. Sama di agama lain seperti itu. Karena setiap agama pasti mengajarkan moral yang baik, pasti itu enggak ada ajaran agama yang mengajarkan atau menyuruh hal yang tidak baik. Tantangan pertama ya, yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah pluralisme dan eksklusivisme. Pluralisme itu plural ya, pemahaman terkait dengan kemajemukan, keanekaragaman. Sebagai pemeluk agama itu harus meyakini, bahwa perbedaan itu sunatullah. Iya. Oleh karena itu, ketika penganut agama itu paham tentang perbedaan yang ada, dia akan menata dirinya, melihat apa yang di depannya itu tidak dalam satu kacamata atau dalam satu perspektif. Kalau orang sudah melihat berbagai macam hal di depannya dengan sudut pandang yang berbeda, tidak satu frame, ya, dia akan menjadi orang bijak. Dia akan meyakini bahwa Allah itu menciptakan berbagai macam ragam model orang, karakter, suku, bangsa, dan seterusnya. Dia menerima dengan legowo itu. Nah, kalau ini sudah dimengerti, ya, yang lahir dalam diri pemeluk agama tadi sikap-sikap yang baik, inklusif, toleran, begitu. Selain pluralisme, tantangan yang dihadapi adalah eksklusivisme. Artinya apa? Pemeluk agama atau orang yang berpaham eksklusif, berbeda dari yang lain gitu, menyendiri. Kalau bukan seperti dia, maka bukan bagian darinya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan repot. Dan sangat repot sekali. Orang yang tidak memahami hakikat perbedaan, orang yang tidak memahami sunnatullah akan keanekaragaman, ya berpikirnya pasti seperti itu. Pengennya podo kabeh, pengennya sama semua. Padahal tidak mungkin itu. Nah, dipahami dengan baik. Yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi oleh agama-agama yang ada saat ini adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini adalah bentuk dari sikap atau lahir dari sikap keserakahan, kesombongan, dan lain sebagainya. Atau karena mungkin sistem yang diterapkan gitu. Padahal agama kita mengajarkan tentang adil dalam hal apapun. Akses ekonomi, akses macam-macam. Tetapi yang ada saat ini yang dialami oleh para pemeluk agama itu adalah ketidakadilan dalam berbagai hal yang ada. Nah, ini tantangan bagi setiap agama. Bagaimana agama itu memang hadirnya adalah untuk kemanusiaan dan kemaslahatan yang Pak Ali sampaikan di pertemuan awal kemarin. Kalau memang orientasi agama itu untuk kemaslahatan dan untuk orientasi kemanusiaan, maka hal-hal yang semacam ini yang saya sampaikan di awal 3 tantangan ini akan selesai gitu. Makanya tugas bersama bagi kita pemeluk agama, bagaimana kita memahami ajaran agama kita dengan baik dan benar, kemudian mengimplementasikan ajaran itu dengan baik dan benar sehingga betul-betul bisa berimbas kepada kehidupan kita, orang sekitar kita, dan agama sebagai rahmat, agama sebagai
kemaslahatan kemanusiaan itu akan betul-betul terwujud. Nah, gitu. Baik saudara, nah ada dua hal yang menyebabkan hubungan antar agama di Indonesia ini menjadi tidak baik. Dan kalau kita tarik ke belakang, ini juga sudah ada sejak zaman dulu gitu. Yang menjadikan hubungan antar pemeluk agama itu tidak akur. Apa yang pertama adalah populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras dan suku tertentu. Agama itu sebetulnya gini, coba kalau saya tanya. Agama itu ruang privat atau ruang publik? Kalau kita berbicara ajaran agama, keimanan itu ruang privat. Termasuk ajaran agama itu ya ruang privat. Agama. Tetapi tidak jarang orang menampilkan populisme agama itu di ruang publik. Masih segar diingatan kita bersama, beberapa waktu yang lalu ada gerakan tadarus membaca Quran di ruang publik di Malioboro. Itu banyak yang mengkritik. Membaca Quran itu boleh, bagus bagi umat Islam. Tetapi bagaimana kemudian ajaran baik umat Islam ini dibawa ke ruang publik? Yang ruang publik itu tidak hanya milik umat Islam, tetapi milik orang lain selain Islam. Nah, itu banyak yang mengkritik. Meskipun niatnya baik. Inilah makanya bisa salah satu pemicu retaknya antara pemeluk agama di Indonesia. Itu rame itu. Kejadian itu rame. Ya, maka sebagai pemeluk agama harus bisa menempatkan mana yang memang wilayah privat dan mana yang mestinya harus dan dibawa ke ranah publik begitu. Yang kedua adalah politik sektarian. Maksudnya apa? Politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatifisme radikal secara pemikiran. Jadi politik sektarian, sekte, kelompok-kelompok yang menggunakan simbol agama kemudian menjustifikasi kebenaran yang diyakini. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, itu ada berbagai macam kelompok yang berkumpul yang merasa bahwa dia yang paling berhak menggantikan Kanjeng Nabi. Ada kelompok Ansor, kelompok Muhajirin, ada Bani Hashim, Bani Quraisy, ya suku Quraisy, dan seterusnya lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini terjadi perebutan kekuasaan gitu dalam tanda kutip ya. Tetapi akhirnya apa? Yang menjadi pimpinan adalah Abu Bakar. Nah, artinya itu perpisahan itu sampai ke bawah, munculnya sekte-sekte aliran, ada Sunni, ada Syiah, ada Ariantolog, Mu'tazilah dan seterusnya, nah, gitu ya. Dan politik sektarian ini menjadi pemicu, salah satu pemicu retaknya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia. Nah, apalagi politik yang kemudian berafiliasi menggunakan simbol-simbol keagamaan, mengelompok-kelompokkan dengan melakukan manuver yang tidak maslahat, tidak baik begitu, sehingga di kelompok munculkan klaster-klaster tertentu. Wah, ini luar biasa. Masih ingat segar diingatan kita ya, Pilpres tahun 2015 yang lalu ada kelompok kadrun, kelompok ceblong dan seterusnya itu ya. Nah, ini saya kira luar biasa itu. Oke, dua hal itu ya yang menyebabkan retaknya hubungan pemeluk agama di Indonesia. Berikutnya adalah bagaimana cara kita, bagaimana ajaran agama Islam dalam hal ini memberikan ajaran penghormatan terhadap penganut agama lain. Islam telah mengatur cara berinteraksi antara seorang muslim maupun non-muslim mempunyai batasan-batasan tertentu yang telah diatur dan ditetapkan.
Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana ajaran Islam mengajarkan menghormati orang lain, nah, menghormati orang lain, maka eh, kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 256. Sebentar ya. Ini Pak Ali cek dulu. Pak Ali khawatir kalau seperti kemarin ya, sudah merekam lama, ya, tetapi tidak terdetek. Nah, itu kan capeknya double itu ya, udah saya buat. Oke. Merujuk kepada surat Al-Baqarah la ikraha fid din, ini sebetulnya landasan utama ya dalam agama kita Islam. Bagaimana Islam memberi konsep, memberikan ajaran, memberikan arahan terkait dengan penghormatan terhadap agama lain. Banyak penafsir memahami ayat ini bahwa tidak ada paksaan untuk orang lain mengikuti agama Islam. Tapi kalau orang yang sudah masuk Islam ya harus melakukan seluruh ajaran Islam dengan baik begitu. Ini bagi konteks orang luar. Artinya apa? Kita nggak boleh memaksakan orang lain masuk agama kita. Ini kan bentuk dari apa? Bentuk dari menghormati agama lain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya loh ya. Maka dari itu kita harus bisa memahami dengan baik. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi atau berhadapan berhubungan dengan orang yang bukan muslim? Jadi, sikap kaum muslimin terhadap penganut agama lain sudah sangat jelas sebagaimana yang telah diterangkan dalam ayat tadi yang la ikraha fid din tadi. Yaitu berbuat baik kepada mereka dan tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalani hubungan kerjasama dengan mereka. Terlebih bersikap intoleran terhadap mereka. Maka kata kuncinya adalah berbuat baiklah kepada mereka. Jangan sampai perbedaan agama itu menjadikan alasan untuk tidak baik. Apalagi sampai melakukan tindakan intoleran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka sama-sama punya hak kok. Apalagi kebebasan beragama diatur di negara kita. Gitu. Nah, ini Pak Ali tampilkan 6 prinsip hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain. Ini Pak Ali kutip dari hasil komisi Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama saat konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur digelar 28 atau 9 Juli 2015. Ada 6 hal dan saya kira ormas lain juga punya itu, tapi kebetulan yang saya kutip ini adalah hasil konferensi PWNU Jawa Timur ya. Ada 6 hal. 1. Realitas keberagamaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan sunnatullah. Ini prinsipnya. Prinsip pertama, setiap orang harus memahami bahwa keberagamaan, perbedaan manusia, keanekaragaman yang ada dalam kehidupan ini, mulai dari agama, keyakinan, itu sunnatullah. Prinsip pertama dipegangi. Yang kedua, mengedepankan budi pekerti yang baik dimanapun berada, terlebih di lingkungan yang plural. Mengedepankan akhlak yang baik ketika berhadapan dengan siapapun, tidak peduli dia itu agamanya apa, tidak peduli dia itu sukunya apa. Tapi moral, etika, sopan santun yang didahulukan. Yang ketiga adalah internalisasi semangat persaudaraan nasional ukhuwah watoniyah. Kita ini berbagai macam suku, bangsa, ras, dan warna kulit. Ya, ada Jawa, Sunda, Madura, Sumatera, dan seterusnya itu diikat dalam satu persaudaraan nasional. Kita orang Indonesia. Yang keempat, kebebasan beragama, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah. Ini diatur oleh undang-undang. Maka kita sangat sedih sekali ketika di beberapa tempat masih ada penolakan terhadap pendirian rumah atau tempat ibadah. Padahal kebebasan beragama itu diatur oleh negara atau undang-undang. Tidak mengganggu, merendahkan, menistakan atau menghina simbol-simbol agama lain. Setiap agama itu punya sesuatu yang disakralkan. Berupa simbol-simbol agama, berupa tempat-tempat yang disucikan, yang tidak boleh kita menghina, nggak boleh kita meremehkan.
Suci bagi kita belum tentu bagi orang suci. Kita punya Quran, ya. Orang lain punya kitab suci. Kita punya masjid, mereka punya tempat ibadah khusus. Nah, simbol-simbol agama itu jangan sampai kita nista. Kita akan marah loh kalau simbol agama kita, keyakinan kita dinistakan. Begitu juga jangan sampai kita melakukan hal itu kepada orang lain. Nah, itu prinsip. Maka orang Jawa itu mengatakan begini, dijiwit loro aja jiwit, kira-kira begitu. Menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Nah, dijamin oleh undang-undang. Nah, baik. Sekarang Pak Ali tampilkan aspek esoteris dari masing-masing agama. Jadi ini terkait dengan teori esoteris dan eksoteris dalam agama ini ada pemikiran Fritjof Swan dan juga ada Syed Hussein Nasr gitu ya yang pernah saya baca. Jadi garis yang atau horizontal itu adalah pemisah antara wilayah eksoteris dan esoteris, domain esoteris dan domain eksoteris. Kalau Anda lihat itu. Garis pemisah ini tidak memisahkan masing-masing agama tidak, tetapi hanya melihat domain yang ekso seperti apa, yang eso seperti apa. Karena kalau kita melihat di atas garis horizontal itu, wilayah esoteris masing-masing agama itu menuju satu tujuan, unity. Tapi mohon maaf, ini bukan berarti Pak Ali mengatakan bahwa setiap agama sama, tidak. Ya, agama itu berbeda-beda, keyakinannya beda-beda. Tapi kalau melihat teori yang Pak Ali sampaikan, ada satu titik di mana mereka itu ada titik temu. Nah, kira-kira begitu ya. Apa itu esoteris? Esoteris adalah aspek dalam batin, hakikat inti atau substansi, aspek syariat dan aspek materi merupakan inti dari agama. Yang kedua, eksoteris merupakan aspek luaran dari agama meliputi penyebutan nama Tuhan, pemakaian lambang dan simbol yang setiap agama memiliki ciri sendiri. Memang kalau kita tidak jeli, saudara, berbicara tentang eso dan ekso ini nanti seolah-olah endingnya kalau ada nggak jeli menyamakan semua agama, padahal tidak, gitu kira-kira begitu ya. Setiap agama itu punya hal yang dianggap suci misalkan, meskipun berbeda, ada beda penyebutan. Setiap agama itu punya lambang yang disakralkan, ya, artinya sama-sama. Berikutnya adalah aspek eksoteris masing-masing agama. Tadi sudah saya jelaskan ekso itu apa. Kita lihat eksoteris itu bentuk formal dari agama. Ada penamaan tempat ibadah, masjid, musola, wihara, gereja, pura, dan tata cara pelaksanaan dalam agama. Kalau esoteris itu ajarannya inti halus, indah dan mengajarkan toleransi. Jalan menuju Tuhan itu banyak, maka disebut satu Tuhan banyak jalan. Jadi kalau Pak Ali boleh mengatakan begini loh, eksoteris itu adalah wilayah tataran praktisnya, prakteknya bagaimana mengamalkan ajaran agama yang dia yakini. Masing-masing agama itu punya sesuatu yang disakralkan Tuhan, yang itu punya ajaran agama, tapi prakteknya berbeda-beda, silahkan. Maka kita harus paham wilayah eksoteris dari masing-masing agama. Jangankan berbeda agama loh ya. Terkait dengan agama Islam pun kita harus paham pemaknaan ajaran inti. Oke, contohnya begini. Ajaran intinya adalah syukur. Tapi bagaimana implementasi syukur di masyarakat? Macam-macam. Di tempat Anda ada sedekah bumi. Sedekah bumi itu ada tanya apa? Wujud syukur rakyat masyarakat atas lahan yang dikelola selama setahun memberikan efek rizki yang melimpah, tanaman yang berhasil, itu wujud rasa syukur. Tapi implementasi syukur masyarakat itu dengan cara sedekah bumi, gitu loh. Jangan sedekah bumi nggak ada dalilnya bid'ah, sedekah bumi nggak ada nasnya Quran. Ya memang nggak ada, zaman Kanjeng Nabi nggak ada sedekah bumi. Tetapi prinsip ajarannya itu apa? Syukur itu ada dalam Quran. Kita harus memahami bagaimana orang itu mengimplementasikan syukur itu. Nah, kira-kira begitu ya, bisa paham ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah praktek baik hubungan antar agama. Ada 3 hal
dalam mempraktekkan hubungan antar agama itu kita harus memahami tiga prinsip dasar. Satu, pengakuan pada logika yang satu bisa dipahami dan diyakini dalam berbagai bentuk penafsiran. Jadi ketika setiap agama itu memahami ada sesuatu yang satu yang dianggap hebat, kalau kita adalah Allah, silahkan agama itu masih punya Tuhan masing-masing gitu. Kita nggak boleh mencelanya. Nah, kira-kira begitu ya. Yang kedua adalah bahwa multi tafsir dan pemahaman mengenai yang satu hanyalah alat atau jalan menuju ke hakikat absolut. Jadi ketika masing-masing agama itu mempunyai pemahaman visi yang satu Tuhan bagi mereka, ya, dan Tuhan itu sesuatu yang disakralkan bagi setiap agama. Dan masing-masing itu punya pemahaman yang berbeda. Agama Islam, Hindu, Buddha punya penafsiran tentang Tuhannya masing-masing. Ya kita menghargai. Dan yang ketiga adalah pengalaman partikular keagamaan meskipun terbatas harus diyakini memiliki nilai mutlak bagi pemeluknya. Setiap agama itu punya cara pandang bagaimana mengimplementasikan ajaran agamanya. Bahkan tidak hanya antar agama, dalam Islam pun begitu. Tadi saya katakan tentang contoh syukur tadi, bagaimana rakyat atau umat Islam mengimplementasikan rasa syukur itu. Yang harus Anda pahami. Apalagi agama lain, kan begitu ya. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang melakukan tradisi-tradisi itu keluar dari ajaran agama, bukan. Bisa jadi karena kita tidak familiar dengan mereka, tidak tabayun, tidak mencari tahu, ujuk-ujuk langsung main tembak, main sasar dan seterusnya, itu perlu dikaji ulang gitu ya. Baik saudara, berikutnya ini adalah simbol penghubung semua agama dengan segala perbedaan parsial non signifikan. Ini saya kutip dari tulisan artikel dari Prof. Abad Badrul Zaman ya. Dalam satu artikel beliau menulis tentang ini. Ya, nanti bisa dicek lebih jauh. Ada simbol penghubung, ada tali penghubung antar agama yang bukan signifikan, tapi bukan ajaran prinsip, itu maksudnya. Apa? Satu, karomah insan dalam Islam itu memuliakan manusia, dan ini juga diajarkan oleh agama-agama lain. Prinsip Islam yang bisa menghubungkan dengan agama lain adalah karomatul insan, saling makhluk yang mulia. Dalam Islam bukti kemuliaannya apa? Bukti kemuliaannya adalah dijadikan khalifah di muka bumi itu siapa? Manusia. Kalau nggak mungkin mulia, nggak mungkin Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh. Yang kedua, toleransi. Sikap Islam terhadap agama lain jelas dan tegas, yaitu sikap positif yang mengembangkan kasih sayang dan persaudaraan. Nah, setiap agama mengajarkan yang namanya persaudaraan kasih sayang. Tidak ada ajaran agama dalam agama itu perpecahan dan saling membenci, tidak ada. Yang ketiga adalah Islam menjamin kebebasan beragama bagi semua manusia. Tadi yang saya baca, la ikraha fiddin. Yang keempat, menghormati tempat-tempat ibadah, ini penting. Prinsip di atas memperkukuh ide pluralisme keagamaan dan menolak eksklusivisme. Artinya, Pak, simbol penghubung ini kalau dipahami dengan baik oleh kita umat Islam dan umat lain juga memahami ajaran prinsip dalam agama masing-masing, tentu akan memperkuat paham keanekaragaman dan mempersempit bahkan menolak ruang eksklusivisme dalam beragama. Jadi terkait dengan prakteknya seperti apa dalam ajaran agama itu bisa nanti Anda pahami lebih lanjut dalam diskusi yang nanti Anda lakukan. Yang jelas tadi Pak Ali sampaikan beberapa poin dasar bagaimana moderasi beragama dalam hubungan antar agama. Baik, saya demikian. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.